Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Isbawibi di rembukan.com dengan program pesan suara. Kali ini kita akan tetap berbincang-bincang dengan Mas Aziz Tareh dengan tema kecintaan masyarakat terhadap agamanya. Nah, selamat siang, pagi, sore, Mas Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Mas Isbah. Oke, langsung saja ya Mas ya. Masuk ke pertanyaan pertama. Seperti yang kita ketahui, tren saat ini itu banyak orang-orang yang ya memiliki kecintaan yang tinggi, dalam artian fanatik yang tinggi terhadap agamanya, tapi tidak disertai dengan keilmuan yang mumpuni. Jadi orang itu biasa ya cinta, terus kemudian tidak pintar-pintar amat dalam ilmu. Akhirnya lahir orang-orang yang fanatik pertama. Yang kedua, lahir orang-orang yang gampang tersinggung, gampang marah ketika mengetahui perbedaan. Padahal perbedaan ini dalam Islam juga tidak masalah, karena mempunyai dasar, mempunyai referensi yang sama-sama matangnya kadang-kadang. Nah, bagaimana tanggapan Anda dengan tren saat ini di mana kecintaan seseorang besar terhadap agamanya, tapi pengetahuan tentang agamanya itu kecil? Sangat menarik sekali pertanyaannya Mas Isbah. Tentu dengan adanya kefanatikan terhadap suatu agama yang tanpa didasari dengan sebuah ilmu, tentunya efeknya nanti akan sangat berbahaya. Yang pertama, karena ketika ada suatu perbedaan yang tidak sepaham dengan apa yang dia fahami, maka tentunya akan sangat tersinggung dan sakit hati. Nah, itu yang banyaklah tren-tren saat ini, cinta beragama tapi tidak didasari dengan sebuah ilmu. Nah, mungkin itu sedikit tanggapan saya Mas Iba. Atau mungkin ada tanggapan lain dari Mas Isbah mungkin ya. Nah, kalau tanggapan dari saya ya seperti itulah. Saya juga mungkin agak kurang setuju ya dari saya pribadi. eh Masuk ke pertanyaan selanjutnya, mungkin apa sih yang menjadi penyebab dari tren seperti ini? Tren di mana eh, orang itu punya kecintaan besar, tapi malah tidak memiliki ilmu yang dalam ya. Biasanya mereka seperti ini itu kadang-kadang memang ya terbawa tren. Nah, saya pengen tahu mungkin sebab adanya tren yang seperti ini dari Mas Aziz, eh, di mana tren orang itu mempunyai, kok bisa orang memiliki cinta yang besar, cinta yang begitu fanatiknya, tapi eh, tidak memiliki ilmu yang memadai. Gampangannya ya tim hure gitu aja, tapi mereka berani. Seandainya misal ada tokoh atau eh, orang yang berseberangan dengan yang mereka lulukan atau yang mereka tokohkan, maka mereka berani untuk menghujat tokoh yang berseberangan tadi. Nah, keberanian ini kan otomatis timbulnya dari kecintaan yang tinggi, fanatisme yang tinggi. Nah, fanatik yang tidak dibarengi dengan ilmu ini apa
apa penyebabnya menurut sampean? Ya, kalau menurut saya pribadi sih tentu dengan tren saat ini ya, tren-tren hijrah, ayo hijrah, ya itu tren yang digulingkan, apa ya, yang dibesar-besarkan kan pada era-era sekarang ini. Nah itu tentunya seperti itu diawali dengan kecintaan mereka terhadap suatu agama yang tidak dibarengi ilmu tadi, karena mereka ingin beragama dengan instan. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Jadi mereka ingin beragama secara instan, akhirnya ikut-ikutan, dan setelah itu kefanatikan itu muncul setelah mereka ikut-ikutan, ya kan, dengan instan tadi, sehingga tanpa ingin belajar suatu agama secara mendalam. Nah, akhirnya terjadilah yang kefanatikan yang seperti itu tadi, kecintaan beragama yang tinggi, namun ilmu yang ilmu yang ada dalam suatu agama itu tidak dipetik, tidak dipelajari. Nah, mungkin itu menurut saya. Oke, kalau memang hal itu dirasa, ya kan, dirasa buruk atau kurang patut ya, dimana kecintaan yang tidak seimbang dengan keilmuan, idealnya itu seperti apa? Kita memang di zaman seperti ini ya, tidak bisa memaksa orang untuk memiliki ilmu yang tinggi dalam agama. Ya memang ada beberapa orang yang bisa menjadi fakih, orang yang dalam urusan agama atau expert di bidang agama, dan di bidang-bidang lain tentunya. Mungkin di sains ada orang yang expertnya di sains, atau di mesin, ada di filsafat, ada di hukum dan lain sebagainya. Akan sulit seseorang bisa dalam atau pakar di semua bidang. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, di mana untuk menjadi pakar di semua bidang, atau katakanlah di bidang agama lah, itu sulit. Bagaimana idealnya seseorang dalam bersikap atau dalam menjadi seorang yang beragama, itu gimana idealnya? Ya, tentu setiap orang pasti mempunyai keahlian masing-masing, Mas Isbah. Jadi ada yang ahli fisika, ada yang ahli kimia, ada yang ahli otomotif dan sebagainya. Nah, dalam beragama pun juga seperti itu. Nah, ada yang orang yang ahli atau fakih dalam beragama, contohnya ya para kiai-kiai. Nah, untuk solusi dari seperti itu tentu ya, agar kita tidak terjebak ke dalam fanatisme yang buta, yang membuat kita seolah-olah lebih pandai daripada orang lain, ya tentu kita harus ngikut kepada para kiai-kiai yang alim, yang ahli dalam beragama, sehingga langkah kita atau tindakan-tindakan kita pasti ketika kita ikut dan manut kepada kiai, pasti akan sejalan dan searah dengan apa yang telah dituturkan oleh para yai tersebut, para yai yang alim, yang fakih dalam beragama. Nah, mungkin itu Mas Isbah, solusi yang cocoklah untuk saat ini, agar kita tidak terjebak ke dalam fanatisme yang kayak tadi itu. Karena memang kan setiap manusia ya tadi punya keahlian masing-masing ya, tentu dalam beragama ya kita ikut
para kiai, ya. Sehingga meskipun kecintaan kita terhadap agama sangat tinggi, nah, tapi tentu kecintaan kita, kesenangan kita tentu pasti akan sejalan dengan apa yang kita anuti, siapa yang kita ikuti. Nah, seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan, oh, orang beragama yang ideal menurut sampean itu tetap harus memiliki kecintaan tapi harus punya guru ya. Kalau nggak bisa pakar ya harus punya guru. Mungkin seperti itu ya Mas ya. Ya, sangat betul sekali Mas Isbah. Ya, pokoknya kita melakukan apa-apa ya tentunya harus punya guru lah ya. Nah, siapa tahu nanti apa yang kita lakukan kurang sesuai, nanti kan pasti ada yang mengarahkan gitu Mas Isbah. Ya. Oke, kalau harus mencari yang guru, tapi dari situ akan timbul satu permasalahan lagi. Kadang kita menemukan ada beberapa orang yang salah dalam memilih guru. Justru karena guru inilah orang itu jadi fanatik buta, terus kemudian memiliki sikap beragama yang salah. Orangnya gampang menyalahkan orang lain, gampang menghina ulama yang lain, gampang nuduh sesat ulama yang lain. Nah, semua ini ya sebab karena salah milih guru. Nah, bagaimana kriteria guru yang benar menurut sampean agar kita juga jadi orang yang selamat dalam beragama, selamat dalam bertindak, selamat sebagai ya manusia yang baik etikanya dengan orang yang sesama manusia, sesama pemeluk agamanya. Nah, ini masalah yang sangat-sangat sering banyak terjadi Mas. Jadi salah memilih guru. Terus solusinya gimana? Kan awal mula dari itu semua kan ya mungkin ada beberapa yang salah memilih panutan untuk diikuti. Nah, tentu pinter-pinternya kita sendiri, pinter-pinternya orang-orang itu sendiri untuk mencari guru yang baik. Nah, bagaimana guru yang baik seperti itu? Ya, tentu kita tahu mungkin pertama yakni dari akhlaknya, Mas. Nah, karena Kanjeng Nabi sendiri ada hadis kan itu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus di bumi ini adalah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tentu yang pertama yang dilihat itu adalah bagaimana akhlak guru tersebut. Ini bukan apa ya, bukan menilai ada guru yang baik, ada yang kurang jelek, bukan seperti itu. Tapi untuk pertama ketika kita agar mengetahui, oh guru ini baik, oh guru ini sesuai dengan ajaran agama, ya tentu kita lihat dulu bagaimana akhlaknya, bagaimana akhlak terhadap sesama manusia, bagaimana akhlaknya ketika berada di hadapan makhluk dan sebagainya. Nah, karena secara zahir kita kan hanya bisa melihat akhlak seseorang, oh ini baik ternyata, oh tingkah laku beliau ini baik, ya seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya sendiri, saya pribadi loh Mas, nggak tahu menurut jenengan gitu. Jadi ya kita cari guru yang alim pertama, bagaimana keilmuan beliau yang pertama, terus lagi bagaimana akhlak. Nah, ini yang penting. Ketika guru itu alim tapi akhlaknya nggak apa ya, bukan akhlaknya nggak baik,
tapi tidak bisa memanusiakan manusia, tentu juga berarti kan ilmunya kurang dalam kan gitu mas. Meskipun saya sendiri ya belum bisa berakhlak yang baik, tapi sepintar-pintarnya kita untuk mencari guru yang baik agar kita bisa ikut menjadi orang yang baik. Karena minyak wangi, karena ketika kita berkumpul dengan tukang minyak wangi, kita pasti wangi ya. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berakhlak baik, orang-orang yang alim, insya Allah ya pasti kita juga ikut, mudah-mudahan ketularan lah. Nggak tahu kalau menurut jenengan pripun ya. Ya, saya idem saja ikut apa yang jenengan bicarakan. Jadi menurut saya sih cukup cukup jelas ya, cukup argumentatif apa yang saya menjabarkan, apa yang saya menjelaskan. Mungkin saya rasa cukup untuk bincang-bincang hari ini di dalam program pesan suara ini. Terima kasih atas waktunya, atas sharing keilmuannya dari Mas Aziz. Sekian dari saya. Mungkin ada yang perlu jenengan tambahi. Silahkan Mas Aziz. Ya, mungkin cukup itu saja Mas Isba ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada hari ini ya bisa diambil manfaat oleh semua orang, khususnya diri saya sendiri. Jadi intinya ya pilihlah guru sesuai dengan keahliannya, itu yang terpenting. Ya mungkin itu saja Mas Isma. Dari saya cukup sekian dari saya.